Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young or woman or man, we're here for the same reason. We want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, oh. We're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh. We know you're here with us. No more being prisoners in our hopes, no more being afraid to talk. Our dream is just to be free, just to be free. Now when we've taken our first step towards a life of complete freedom, we can see our dream getting closer and closer. We're almost there. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan lafaz zohir. Yang pertama itu, zohir untuk menetapkan sebuah hukum yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah diperlukan metode yang tepat, sebab ada kalanya lafaz-lafaz yang terdapat dari kedua sumber tersebut bersifat zohir atau tidak perlu penjelasan. Ada pula yang bersifat ta'wil, perlu penjelasan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu zohir, tidak perlu penjelasan. Pengertian zohir menurut bahasa adalah al-wadih atau yang terang, atau al-bayan yang jelas. Sedangkan pengertian zohir menurut istilah adalah lafaz yang menunjukkan atas makna yang jelas baik dari lisan maupun tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan zohir itu adalah suatu lafaz yang ketika mendengar lafaz tersebut, seseorang dapat langsung mengerti atau memahami maksud dari lafaz tersebut tanpa perlu berpikir dan bergantung kepada petunjuk lain. Menurut Abdul Wahab Khalaf, definisi zohir yaitu lafaz yang dengan sifatnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz yang lain, tetapi bukan maksud itu yang dituju dalam ungkapan, serta ada kemungkinan untuk ditakwilkan atau dipahami dengan maksud lain. Contohnya, lafaz zohir adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram. Karena maka inilah yang lebih mudah dan cepat ditangkap oleh akal pikiran seseorang tanpa memerlukan qarinah atau penjelasan. Meskipun demikian, ungkapan ayat tersebut bukanlah sekedar untuk mengatakan halalnya jual beli dan haramnya riba sebagaimana yang dapat dipahami dengan mudah, tetapi ayat itu untuk membantah orang-orang munafik waktu itu yang menyatakan riba itu sama hukumnya dengan jual beli. Poin yang kedua yaitu takwil, perlu penjelasan. Pengertian takwil menurut bahasa Arab berarti ar-ruju', kembali, sedangkan menurut istilah adalah pemindahan makna lafaz yang zohir kepada yang mungkin dapat diterima oleh akal pikiran. Takwil adalah suatu usaha untuk memahami atau mengartikan lafaz-lafaz dengan beberapa alternatif kandungannya makna yang bukan makna lahiriah. Contoh, dalam Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 47, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Pembahasan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan lafaz nas. Menurut bahasa,
nas adalah az-zuhur yang berarti jelas. Menurut As-Syafi'i adalah Al-Quran dan Sunnah, baik yang tegas maupun yang tidak tegas. Sedangkan menurut istilah adalah teks yang menunjukkan pada suatu makna yang jelas dan tidak mengandung kemungkinan adanya makna yang lain, dan makna yang ditunjukkan teks tersebut adalah memang maksud asli teks tersebut. Lafaz dalam tingkat nas lebih jelas dari lafaz zahir yang definisikannya menurut Abu Ya'la dalam kitab Al-Uddah adalah lafaz yang mengandung hukum yang dikandungnya, meskipun mungkin lafaz itu dipahami untuk maksud lain. Umpamanya dalam Quran surah Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, yang artinya, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka berbuat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik, pembahasan berikutnya yang akan dijelaskan kepada teman saya dipersilakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mufassar. Secara bahasa, kata mufassar berasal dari bahasa Arab farasa yang berarti menyingkap atau al-bayan, menerangkan. Sedangkan menurut istilah, dalil yang menunjukkan kehendak makna dalil itu sendiri, dan ia tidak menerima proses takwil dan taksis, tetapi berkemungkinan menerima nasak di zaman Nabi Muhammad SAW. Para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda dalam memberikan takrif mufassar. Salah satunya Abdul Wahab Khalaf, seperti yang dikutip dalam Kamus Ilmu Usul Fikih, memberikan takrif mufassar sebagai suatu lafaz yang dengan sigatnya sendiri memberikan petunjuk kepada maknanya yang terperinci, sehingga dengan terperincinya tadi tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut. Dari definisi tersebut, maka kita dapat mempertegas bahwa hakikat lafaz mufassar adalah: yang pertama, penunjuk lafaz atau sigat terhadap maknanya sangat jelas. Yang kedua, penunjukan itu hanya berasal dari lafaz itu sendiri dan tidak membutuhkan qarinah. Yang ketiga, karena sudah jelas dan terperinci maknanya, maka sudah tidak mungkin untuk ditakwilkan lagi. Lafaz mufassar itu terbagi atas dua. Yang pertama, menurut asalnya, lafaznya tersebut memang sudah jelas dan terperinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, asal lafaz itu belum jelas dan memberikan kemungkinan dari beberapa pemahaman, artinya kemungkinan datang dalil lain yang menjelaskan artinya sehingga ia menjadi jelas. Sekian, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang muhkam. Muhkam adalah lafaz yang berada pada tingkat yang paling atas dari segi kejelasan artinya, karena lafaz ini menunjukkan makna yang dimaksud sesuai dengan kehendak dalam ungkapan si pembicara. Tidak menerimanya lafaz muhkam itu akan pembatalan atau nasak. Terkadang disebabkan oleh lafaz itu sendiri, ia menghendaki demikian. Umpamanya terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Muhkam terbagi atas dua macam, yaitu muhkam li zatihi, yaitu muhkam yang sendirinya bila tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau nasak, itu disebabkan oleh nas itu sendiri. Tidak mungkin nasak muncul dari lafaznya dan diikuti pula oleh penjelasan bahwa hukum dalam lafaz itu tidak mungkin dinasak. Kedua itu muhkam li ghairihi, yaitu muhkam yang karena adanya faktor luar bila tidak dapatnya lafaz itu dinasak, bukan karena nas atau teks itu sendiri, tetapi karena tidak adanya nas yang menasaknya.
Lafaz dalam bentuk ini dalam istilah usul fikih disebut dengan lafaz yang qat'i, menunjukkan terhadap hukum.